wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Apono. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang forensik digital dari mata kuliah komputer forensik. Bahasan pertama yaitu tentang pengertian sejarah forensik. Apa sih itu forensik? Nah, forensik berasal dari bahasa Latin, yaitu forensis yang berarti forum atau tempat pengadilan. Seiring berkembangnya teknologi, muncul forensik digital yang fokus pada bukti elektronik. Sejarahnya dimulai dari awal kasus awal hingga berkembang pesat pada era digital saat ini. Ketiga yaitu ada ruang lingkup digital forensik. Ruang lingkup digital forensik mencakup komputer, perangkat mobile, jaringan, cloud, dan database. Setiap area memiliki pendekatan dan teknis analisis yang spesifik. Yang keempat yaitu tentang komponen dan tahapan forensik digital. Komponen utama dalam forensik digital meliputi manusia, peralatan, dan prosedur hukum. Tahapannya mencakup identifikasi, pengumpulan, preservasi, analisis, dokumentasi, dan presentasi bukti. Yang kelima yaitu tentang jenis dan klasifikasi bukti digital. Bukti digital dapat berupa teks, audio, video, metadata, dan lainnya. Klasifikasinya berdasarkan sumber, sifat, dan cara perolehannya seperti bukti primer dan sekunder. Yang keenam, pentingnya bukti digital dan beberapa contoh kasus. Bukti digital sangat penting dalam mengungkap kejahatan cyber, audit keamanan, dan investigasi. Contohnya log server yang menunjukkan aktivitas tidak wajar dapat menjadi bukti dalam kasus peretasan. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengumpulan dan analisis bukti digital. Yang satu, pengumpulan bukti digital. Pengumpulan adalah proses mengidentifikasi, memperoleh, menjaga, dan mencatat data elektronik sebagai bukti hukum. Bentuk bukti digital meliputi dokumen, gambar, video, log sistem atau jaringan, email, pesan instan, metadata, aktivitas media sosial, data dari perangkat mobile atau IoT. Tujuan utamanya itu untuk menjaga integritas dan keaslian data agar sah digunakan di pengadilan. Sumber bukti digital bisa berasal dari berbagai perangkat seperti komputer, laptop, HP, tablet, flash disk, hard disk, server, jaringan, firewall, router, media sosial, email, WhatsApp, sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lainnya. Teknik dan tools pengumpulan. Yang pertama yaitu komputer. Toolsnya itu Imager, Autopsy, Ekans, dan Belkasov. Pada jaringan yaitu tentang Wireshark, T-Chip, Network Miner, dan Snort. Ada juga pada media penyimpanan. Toolsnya itu Recuva, XWise, Forensik. Pada laporan forensik dan presentasi bukti. Laporan forensik adalah dokumen resmi, hasil investigasi ilmiah yang menyajikan bukti, metode, hasil analisis, dan kesimpulan. Digunakan untuk hukum, audit, atau administrasi. Tujuan laporan ini yaitu untuk menyajikan hasil investigasi secara objektif, mendokumentasi proses dan bukti, menjelaskan metode analisis, memberikan kesimpulan berdasarkan sains, dan mendukung proses hukum. Ciri laporan yang baik pada forensik digital ini yaitu objektif, tidak memihak, sistematis dan logis, menggunakan bahasa formal, bisa diverifikasi, sesuai prinsip forensik digital, tidak mengubah bukti asli. Yang keempat, prinsip penyajian bukti, yaitu ada hashing untuk verifikasi keaslian, ada chain of custody, catatan rantai kendali bukti dari awal hingga pengadilan. Visualisasi bukti, ada screenshot, log, hash follower, dan diagram kronologis. Penjelasan ahli yaitu harus bisa dimengerti oleh hakim atau jaksa. Yang kelima ada saksi ahli digital forensik. Saksi ahli ini bisa ditunjuk oleh jaksa, pengacara, atau hakim, harus memiliki keahlian dan pengalaman, menyusun laporan tertulis, serta memberikan kesaksian berdasarkan sains bukan opini.
Yang keenam, ada teknik memberikan kesaksian yang efektif. Yang pertama, pahami bukti dan laporan secara utuh. Gunakan bahasa sederhana, hindari istilah teknis tanpa penjelasan. Yang ketiga, ada tetap netral dan profesional. Tunjukkan bukti pendukung secara terstruktur. Serta hadapi pertanyaan saling dengan tenang dan jujur.